Ini adalah sebuah SSD M.2 PCIe NVMe yang super kencang dan relatif terjangkau. Ya, ini adalah Kingston KC3000. Seberapa relatif terjangkaunya? Ya, untuk 1 terabyte ini harganya sekitar 3 juta rupiah. Ya, itu harga resminya ya. Apakah 3 juta untuk 1 terabyte itu mahal? Sebetulnya, kalau kalian perhatikan benar-benar ini adalah SSD PCIe yang Gen 4, bukan Gen 3. Dan kecepatannya bisa rata kanan. Oke, ini adalah Kingston KC3000, sebuah SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Kalau ada yang nggak paham itu artinya apa, kita sudah punya videonya tentang SSD ya. Ditonton yang itu dulu mungkin ya. Nah, ini adalah yang terbaru dari Kingston dan diklaim ditujukan untuk para konten kreator dan kalangan entusias untuk bisa merasakan performa tinggi dari PC mereka. Ya, PC kencang-kencang, kalau SSD-nya lamban juga ya nggak terlalu terasa jadinya ya. Ini akan bisa boosting lebih mantap lagi. Untuk yang 1 terabyte ini performanya ditawarkan sampai 7000 Mbps untuk kecepatan baca dan 6000 Mbps untuk kecepatan tulisnya. Setidaknya itu adalah klaimnya. Sedangkan untuk 2 terabyte dan 4 terabyte katanya baca dan tulisnya itu sama-sama di kisaran 7000 Mbps. Oke, kita langsung bahas aja sekalian menguji SSD kencang satu ini. Kita lihat dulu dari paket penjualannya. Bisa lihat di sini paket penjualannya sederhana ya, pakai blister pack. Di dalamnya hanya ada unit SSD-nya aja dan ini penting, ada lisensi Acronis True Image. Ini adalah sebuah software untuk migrasi ya. Jadi kalau mau mindahin dari SSD yang ya nggak tahu mungkin agak lambat mau pindah ke sini ya, atau yang kecil jadi lebih besar, itu bisa dimigrasikan lengkap dengan OS-nya ya. Nggak ada masalah dipindahin ke sini kayak yang baru ya. Nah, dan Acronis True Image ini adalah salah satu software terbaik untuk urusan migrasi. Dikasih gratis di sini. Dan di kemasannya tertulis juga adanya garansi 5 tahun untuk SSD yang satu ini. Untuk spesifikasi interface-nya tentunya adalah PCIe Gen 4x4. Protokolnya NVMe 1.4. Kontrolernya itu adalah Phison E18. Ini controller kelas high-end. Tipe NAND-nya adalah 3D NAND dan TLC. Ini penting, karena kalau TLC berarti performance-nya memang bisa tinggi-tinggi ya. Dan yang penting lagi dia sudah punya DRAM cache sebesar 1 GB. Untuk TBW-nya juga panjang di 800. Untuk form factor-nya ini adalah M.2 2280. Jadi ini yang panjang ya, yang panjang. Tapi panjangnya panjang normal. Rata-rata laptop atau desktop akan bisa menampung satu ini ya. Lalu SSD ini hadir dengan konfigurasi single sided. Jadi controller dan NAND-nya terpasang hanya di salah satu sisinya saja. Untuk yang 2 tera dan 4 tera dia dual sided. Menariknya Kingston memberikan heatsink berbasis grafin aluminium di sini ya. Heatsink ini diklaim mampu menyerap dan menyebarkan panas yang dihasilkan oleh SSD secara merata. Nah, desain heatsink ini juga nggak terlalu tebal, jadi masih mudah dipasang di laptop. Untuk kapasitas ada 4 pilihan, ada yang 512 GB, 1 tera yang kita uji, 2 tera dan 4 tera kalau mau ya. Nah, untuk software pendukung, Kingston itu menyediakan software bernama Kingston SSD Manager. Software ini bisa di-download secara gratis melalui situs resmi mereka. Software ini memiliki tampilan yang sederhana. Kegunaannya adalah untuk memantau status SSD seperti tipe SSD, kapasitas yang terpakai, wear indicator, suhu, dan lain sebagainya. Dan seperti dibahas tadi, Kingston juga menyediakan Acronis True Image. Nah, kita masuk ke pengujiannya aja langsung ya. Seperti kita lihat, testbed yang digunakan memang sudah siap untuk SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 atau Gen 4. Oke, dengan Crystal Dismark 804 kita mendapatkan kecepatan bacanya ternyata ada di 7054 MB per second dan tulisnya di 6090 MB per second. Jadi ya sesuai dengan janjinya ya.
agak jarang nih kita nemu sesuai dengan janjinya, tapi ini sesuai dengan janjinya, memang kencang parah. Sedangkan untuk hasil pengujian random 4K kita memperoleh IOPS rate-nya ada di 917.000, sementara write-nya ada di 1.014.000. Lagi-lagi ini sesuai dengan janjinya Kingston. Tapi ingat, ini bisa dikatakan peak performance. Jadi kecepatan setinggi ini belum tentu memang bisa dirasakan di semua skenario, tapi paling nggak sudah terbukti bahwa ini bisa tercapai. Nah, sekarang mari kita coba dengan copy test ya. Seperti biasa kita pakai file besar berukuran 16 GB dulu. Kecepatan dilaporkan oleh Windows 11 saat proses tulis adalah 2,5 GB per second dan durasinya cuma sekitar 5 detik saja. Ya, mungkin belum sempat naik speednya udah selesai ya pengopiannya ya. Sebaliknya saat uji kecepatan baca, SSD ini bisa mencapai 2,5 GB per second. Durasi pembacaannya sekitar 6 detik untuk file yang 16 GB. Lagi-lagi ini kencang banget ya. Oke, tapi SSD pasti punya write buffer, ya nggak? Nah, jadi kita mau tahu bagaimana kalau kita sentuh write buffernya nih ya. Kita pakai file yang lebih besar lagi di 60 GB yang kami copy dari SSD kami ke SSD yang satu ini. Hasilnya kecepatan transfernya mencapai 2,9 GB per second. Kemudian kecepatannya turun ke kisaran 2,7 GB per second sampai dengan proses copy selesai. Dan tidak ada penurunan lagi. Wow, ini sih kencang banget ya. Jadi SLC cache-nya ini besar ya ternyata ya. Seperti biasa, ini memang yang kita akan peroleh di SSD kelas atas nih ya. Oh ya, total proses copy file 60 GB ini memakan waktu sekitar 21 detik ya. Memang kecepatan realnya itu tidak sama dengan kecepatan teoritis pada saat pengujian sintetis, tapi kecepatannya ini udah tergolong oke banget. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian unzip file. Kita unzip file sebesar 80 GB di dalam Kingston SSD ini. Jadi kalau unzipping ini kan filenya dibaca dari situ, ditulis di situ lagi. Nah, ini akan repot untuk beberapa SSD ya. Nah, untuk unzip file 80 GB tercatat kecepatannya mulai dari 1,6 GB per second, kemudian sedikit turun ke 1,4 GB per second. Dan proses unzipping file 80 GB ini hanya makan waktu 53 detik saja. Lagi-lagi, itu kencang. Sekarang mari kita lihat pengujian suhunya seperti apa ya. Saat menjalankan Crystal Disk Mark, jadi loadnya memang tinggi, suhu permukaannya itu tercatat bisa mencapai 82 derajat Celcius. Ini memang agak tinggi ya, tapi ini hanya dicapai dalam beban yang berat sekali. Kalau misalnya sehari-hari nggak akan mencapai suhu segini sih. Oke, keren. Harganya berapa? Ya, tadi kita udah bahas sekitar 3 juta ya. Jadi berdasarkan toko resminya, Kingston KC3000 ini dijual 3 jutaan untuk kapasitas 1 TB. Dan menurut kami ini relatif murah ya. Kenapa? Karena kecepatannya untuk baca itu tinggi banget di 7000 Mbps dan tulis di 6000 Mbps. Beberapa SSD PCIe Gen 4 itu yang di kisaran harga segini, itu kecepatan tulisnya itu baru sekitar 5000 Mbps aja. Kemudian rating TBW-nya ini mencapai 800. Banyak di kelas ini, di kelas harga sekian ini ya, itu TBW-nya di bawah 800. Ini berarti kalau dia 800 TBW-nya, kalau kita melakukan copy file sekitar 50 GB ke SSD yang satu ini setiap hari selama 5 tahun, TBW-nya baru terpakai sekitar 12%. Ya, baru 12% selama 5 tahun. Berarti kemungkinan besar sampai upgrade pun belum akan diganti ya. Jadi memang ini sebetulnya tergolong murah karena kemampuannya. Oh ya, ini belum versi yang gamer ya dari Kingston. Kingston juga punya versi untuk gamer yang namanya Kingston Fury Renegade. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari SSD1 ini, yang pertama adalah suhunya yang bisa agak tinggi ya. Pada saat kita menggunakan Open Bench Table itu masih terkendali. Jadi kalau kalian pakai di dalam casing, pastikan bahwa ada aliran udara yang cukup baik ke atas SSD ini. Atau kalau mau ditambahin heatsink tambahan, mungkin akan bisa lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya, untuk mencapai kecepatan maksimalnya tentu membutuhkan PC desktop atau laptop yang sudah mendukung M.2 NVMe PCIe Gen 4. Kalau baru Gen 3, nanti speednya akan ketahan di Gen 3 di kisaran 3000-an aja. Dari sisi menariknya tentunya performanya tinggi ini, khususnya untuk kecepatan tulisnya itu tinggi untuk harganya ya. Lalu ya dia udah punya heatsink bawaan, jadi nggak polos-polosan banget ya. Dan heatsinknya ini tipis ya, jadi untuk laptop
nggak ada masalah juga. Rating endurance-nya juga tinggi di 800 TBW, dan untuk varian 2 Tera dan yang 4 Tera itu bahkan lebih tinggi lagi. Kemudian yang nggak kalah penting ada software migrasi Acronis True Image. Dan kemudian garansinya panjang, 5 tahun. Ya, jadi pada akhirnya SSD ini akan jadi opsi yang menarik bagi yang mau upgrade ke SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4, baik itu untuk PC desktop maupun untuk laptopnya. Tentunya SSD ini bisa dipakai untuk storage utama pada PC dan itu akan cocok banget ya, karena kecepatannya yang tinggi sekali. Para profesional tentunya akan nyaman dengan yang satu ini karena copy data, kalian mau bikin dia buat cache write segala macam itu akan kencang banget. Kalau untuk gamer jelas ini bisa banget, loading game akan super kencang. Content creator akan sangat terbantu juga di sini ya. Jadi kalau PC desktop maupun laptop kalian sudah siap untuk SSD yang kencang ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Saya Irfan, Jakarta TV.